Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kali ini aku akan mengambil tema tentang akan ada seseorang yang tiba-tiba muncul ya, dia tidak terduga mengunjungi kamu. Dia akan mengejutkan kamu dengan kunjungannya kali ini. Oke, siapakah dia? Kita tarik energinya dulu ya. Siapakah dia yang akan tiba-tiba datang mengunjungi kamu? Oke. Oke. Seven of Sword. Dia adalah sosok seseorang yang dulu pernah tidak jujur sama kamu, pernah berkhianat sama kamu, ya, pernah berbohong, pernah melakukan kecurangan, bahkan mungkin pernah juga berselingkuh dari kamu, ya. Bahkan kalau aku lihat juga ada ketidakjujuran atau kecurangan yang dia lakukan, tapi dia di sini kayak alih-alih bersikap terbuka dan jujur tentang apa yang kamu inginkan, tapi sebenarnya dia itu jujur sesuai dengan apa yang kamu mau, tapi sebenarnya untuk menyembunyikan perasaan dia atau berusaha untuk meyakinkan kamu. Padahal sebenarnya gini, dia curang, dia melakukan suatu kecurangan sama kamu, tapi ada sesuatu yang kamu inginkan dari dia untuk dikatakan dengan jujur. Oke, dia jujur akan apa yang kamu ingin tahu, tapi dia menutupi apa kecurangan dia. Jadi kayak untuk alibi, ya, seperti itu. Bahkan aku lihat juga di sini menggambarkan suatu musuh yang mungkin berpura-pura sebagai teman, ya. Entah dianya, entah atau di sisi dia, ya. Di sisi dia itu kayak sok baik, tapi sebenarnya itu musuh dalam selimut, seperti itu loh. Jadi bisa jadi perselingkuhan yang dia lakukan itu juga memang dari circle pertemanannya atau circle pekerjaannya, ya. Intinya orang selingkuhannya itu biasanya ya orang-orang terdekat lah ya, yang mencoba untuk menyabotase hubungan kalian. Tapi nampaknya di sini ada energi spiritual yang mempengaruhi hubungan kalian, sehingga akan sulit juga untuk benar-benar melepas. Kalau aku lihat The Hierophant ini berarti menunjukkan bahwa memang ada seseorang di sini yang selalu berdoa untuk tetap dipersatukan. Entah ini kamu, entah dia, yang selalu berdoa untuk selalu dipersatukan, selalu dikembalikan untuk bisa bersama. Ya, makanya di sini hubungan kalian sering banget on off, ya. Ya karena ada pengaruh secara spiritual. Mungkin dia berdoa kepada Tuhan untuk dikembalikan lagi ke kamu, untuk kamu dikembalikan lagi dengan dia, kalian bisa bersama kembali. Terus itu juga memang karena kalau aku lihat baik kamu ataupun dia, kalian itu sebenarnya masih sama-sama saling cinta. Kalian sama-sama masih memiliki perasaan yang sama satu sama lain, sama-sama saling menyayangi. Cuman memang situasinya memang sudah tidak berada di hubungan yang sama, ya. Dan aku lihat memang ini juga memang karena masih ada masalah tentang suatu ketakutan atau kepercayaan yang mungkin akhirnya menghalangi sepenuhnya hubungan kalian dalam berkomitmen, ya. Dan aku lihat juga mungkin ini yang membuat hubungan kalian akhirnya itu sulit untuk berkembang. Terus juga mungkin akhirnya masih ada perbedaan sudut pandang, tujuan, cita-cita, harapan kalian dalam hubungan ini. Seperti itu ya aku lihat. Jadi mungkin di sini kamu pengen ada komitmen dari dia, pengen ada kejelasan dari dia, tapi kalau di sini dia mungkin sebenarnya pengen mau have fun aja dulu, ya. Nikmatin aja dulu apa yang dunia ini berikan, nikmatin aja dulu gitu ya. Sehingga ya begini ceritanya. Ya, masih on off hubungannya. Makanya di sini dia masih suka ganti-ganti pasangan, ya, karena itu sudut pandang kamu dengan dia masih berbeda. Tapi masih sama-sama memiliki perasaan yang sama, seperti itu. Jadi nggak mau melepas, ya, mau dengan kamu tapi mau juga dengan yang lainnya, kayak gitu.
Dan dia adalah orang yang sempat berpikir bahwa aduh hubungan ini kayaknya udah gagal deh, hubungan ini tuh mandek, stuck, nggak ada perkembangannya, terus itu juga penuh dengan konflik, kamunya juga ya mungkin apa ya udah menunjukkan kayak ya kayak terluka, ya pokoknya udah nggak asik lah hubungan ini ya. Intinya dia merasa kayak hubungan ini sudah gagal, sudah tidak bisa diselamatkan lagi, sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Akhirnya dia yang selalu meninggalkan kamu. Pokoknya kalau dia udah on off terus pasti dia terus yang selalu meninggalkan kamu. Bukan kamu yang meninggalkan dia, tapi dia yang selalu meninggalkan kamu. Dan kemudian setelah dia meninggalkan kamu, pergi dari kamu, justru malah perpisahan ini membuat dia merasa tersakiti. Dia merasa tersiksa, dia merasa sedih, ya bahkan sangat mendalam bagi dia rasa sedih itu. Sehingga di sini datang lagi. Makanya hubungan ini on off terus gitu ya. Karena eh, apa ya, orangnya masih plan orangnya kayak masih belum tahu sebenarnya apa sih yang dia mau gitu ya, tujuan dan arah hidup dia pun dia mungkin belum tahu gitu, sehingga ya ini kelakuannya suka-suka hati. Dan mungkin bahkan sampai saat ini aku lihat memang masih ada keraguan ya di hubungan ini, atau di keraguan dari dia tentang hubungan ini. Kenapa? Karena mungkin selama ini hubungan ini tuh justru malah mengalami suatu kemunduran, bukan yang kemajuan malah kemunduran. Terus itu juga aku lihat malah semakin kesini makin membosankan, semakin apa ya kayak rasa gairah itu semakin menghilang, semakin merosot gitulah ya. Terus itu juga apa ya, kesenangan dari hubungan ini pun sudah mulai menghilang gitu loh ya. Semangat menjalin hubungan ini juga kayak semakin sudah menghilang, entah ini dari kamu atau dari dia atau dari kedua belah pihak ya. Jadi kayak udah mulai merosot lah ya perasaannya, gairahnya, kesenangannya kayak gitu ya. Intinya mandek, justru malah semakin mundur kualitas hubungan kalian, bahkan mungkin sampai saat ini. Tapi sejujurnya gini, eh, adanya apa sih namanya, penundaan ya, adanya penundaan dari dia karena memang kan dia ini masih ada keraguan di diri dia tentang hubungan ini. Itu juga karena pengaruh memang dari dia ini tuh sempet kayak terhasut gitu loh dengan omongan-omongan orang di luar sana tentang isu-isu, tentang gosip-gosip yang mengenai hubungan kalian lah, entah itu gosipin kamu bahwa kamu itu begini-begini begono-begono, nggak tahu lah gimana ceritanya, pokoknya intinya dia terhasut, dia sempat apa ya, ya kemakan omongan orang kayak gitu. Akhirnya di sini dia mengecewakan kamu, jadi selama ini tuh dia kayak terhasut gitu, akhirnya membuat hubungan kalian penuh dengan kekecewaan. Terus juga mungkin dia orangnya nggak jujur ya, itu tadi nggak jujur, pernah berselingkuh, pernah melakukan hal-hal yang di apa ya, di luar pengetahuan kamu. Bahkan ketika dia mendengar gosip ya, isu-isu itu juga dia nggak mau cari dulu faktanya, dia selalu ya udah kayak menelan mentah-mentah gitu loh gosip-gosip itu. Akhirnya ya itu ya, dia salah paham dengan kamu, akhirnya membuat pertengkaran di hubungan kalian, akhirnya mengecewakan kamu lagi, bahkan mungkin sampai itu dia melampiaskannya dengan perselingkuhan seperti itu. Sehingga aku lihat di sini ya hubungan kalian sama ini memang menyulitkan banget ya. Nah, itu di situ. Tapi ada judgment reverse, berarti memang menandakan si dia ini sebenarnya pengen banget menghubungi kamu. Dia pengen banget apa ya, menghubungi kamu atau datang ke kamu kayak gitu. Cuman di sini tuh dia tuh malu masihan sama kamu karena dia pernah memperlakukan kamu dengan tidak baik. Dia gampang terpengaruh dengan omongan orang lain. Dia menghancurkan hubungan kalian. Dia membuat situasinya jadi seperti ini gitu ya. Dia malu banget sama kamu. Dia merasa bersalah. Dia merasa nggak enak sama kamu ya. Dia apa sih namanya? Ya, dia akhirnya menahan diri untuk menghubungi kamu. Ya karena itu, karena dia malu sama kamu ya. Dia nggak enak sama kamu. Oke, ada Vegas, take and risk, gamble. Oke.
Mungkin dia ini juga orang yang suka dengan dunia malam, ya. Dunia malam, mungkin sering clubbing, sering ke kasino, ya, bermain judi, ya, atau apa tuh? Ya, pokoknya semacam itu ya, dunia malam. Atau mungkin memang dia suka keluar malam, suka kumpul-kumpul dengan teman-temannya di malam hari. Kayaknya ya, em, suka dunia malam lah orang ini ya. Atau mungkin itu tadi pernah pernah ke klub-klub gitu ya. Oh, sorry. Oke, kalau aku rasa memang dia ini sedang ada urusan yang berhubungan dengan pengadilan atau hukum, dan bermasalah dengan dokumen-dokumen ya, dokumen-dokumen hukum atau pengadilan gitu ya. Ini kayaknya dia lagi apa ya, kayak mungkin mengarsipkan itu, ya, bisa jadi dia mencatat sesuatu, pokoknya ada hubungannya dengan hukum, dengan pengadilan, dengan dokumen-dokumen sah, dokumen-dokumen yang bersifat hukum gitu ya. Iya, lagi berurusan dengan itu deh kalau aku lihat di sini. Entah mungkin ada yang baru bercerai, atau mungkin apa ya, itu berjudi. Nah, tuh dia mungkin lagi apa? Berurusan dengan para debt collector. Ya, pokoknya ada hukum-hukum gitu ya. Ada hukum-hukum yang ngurusin tentang dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hukum. Dan aku lihat di sini dia sangat merindukan kamu. Dia masih berdoa, dia masih berharap untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu, untuk bisa bersama kembali dengan kamu. Kalau aku lihat di sini, karena dia ini masih memiliki rasa ketidakpuasan atas apa yang telah kalian lakukan selama ini, apa yang selama ini terjadi di antara kalian. Dia belum merasa puas, belum merasa bahagia gitu loh ya, belum merasa, ya, belum berasa apa ya, memuaskan hubungan kalian selama ini ya. Sehingga aku lihat di sini dia masih ada keinginan yang tak terpadamkan, bahkan masih menginginkan sesuatu yang lebih bersama kamu gitu. Jadi mungkin bisa jadi selama ini mungkin kalian belum pernah bertemu secara fisik, sehingga inilah yang dia inginkan dari kamu untuk lebih itu ya, bertemu secara fisik. Tiba-tiba dia akan datang secara mengejutkan, atau mungkin sudah lama nggak bertemu dengan kamu, makanya di sini dia ingin memuaskan hasrat dia ke kamu untuk datang ke kamu secara fisik, bisa ya, karena dia ingin memiliki kepuasan dan ingin mendapatkan sesuatu yang lebih ya. Dan ini aku lihat udah gairah yang sudah tidak tertahan ya, dia pengen banget. Atau mungkin sempat tuh beberapa bulan yang lalu atau beberapa waktu yang lalu dia ini sempat kayak ngomong sama kamu, pengen deh ketemu sama kamu secara fisik, tapi sampai sekarang juga belum terrealisasi. Maka aku lihat di sini keinginan itu sudah tidak bisa tertahan lagi ya, mungkin karena ya terhalang oleh masalah-masalah dia ini, sehingga aku lihat saat ini tuh udah nggak tertahan lagi, dia pengen datang secara fisik ya dengan kamu, ke kamu. Dan aku lihat memang di sini hubungan kalian kayaknya sudah selesai ya, sudah selesai. Banyak pembelajaran yang telah kamu dapatkan, dan aku lihat juga di sini dia mendapatkan suatu penyesalan ya akibat berakhirnya hubungan kalian yang seperti ini situasinya. Jadi makanya ini mungkin ini salah satunya yang membuat dia merasa harus bertemu dengan kamu ya, karena dia menyesal telah menyelesaikan hubungan ini, atau dia telah meninggalkan kamu, atau hubungan ini berakhir ya, dia menyesal. Makanya di sini dia ingin datang ke kamu secara tiba-tiba, mengejutkan kamu. Oke, kalau aku lihat saat ini tuh dia kayak sedang melibatkan diri dalam menyelamatkan orang lain ya. Bisa jadi orang lainnya itu ya mungkin orang tuanya, keluarganya, mungkin
yang berhubungan dengan dokumen-dokumen hukum ini itu tentang keluarganya, mungkin lagi kena masalah hukum sehingga dia sedang membantu keluarganya. Bisa jadi seperti itu ya. Intinya saat ini kalau aku lihat dia memang sedang membantu untuk menyelamatkan seseorang sehingga dia mau nggak mau harus terlibat, atau memang dia memang terlibat dalam hukum ini ya, dan itu juga harus menyelamatkan diri dia dan orang lain itu juga gitu, atau bagaimana ya, entah mungkin dia terlibat dalam sengketa apa gitu ya, sengketa tanah atau sengketa apa gitu ya, dan dia terlibat dalam itu atau bagaimana ya. Kalau aku lihat memang dia saat ini lagi kesulitan, ada hubungannya dengan hukum. Oke. Nah, jadi mungkin ketika dia lagi kesulitan gini, tiba-tiba dia keinget kamu, ya rasa gairah dia untuk bertemu kamu itu udah nggak tertahan lagi. Oke. Aku lihat di sini memang sedang ada transformasi dari dia. Dia ingin berubah ya. Dia ingin menjadi sosok yang lebih baik. Dia nggak mau lagi lari dari hubungan kalian. Karena kalau aku lihat selama ini dia tuh selalu lari. Kalau misalkan hubungan ini sudah mulai intens, ini tiba-tiba udah ngilang aja orang ini. Kayaknya dia ini takut akan hubungan yang semakin intens ya. Dia selalu mendengarkan ego dia selama ini, sehingga kalau misalkan dia hubungannya udah intens sama kamu, tiba-tiba udah ngilang aja ya. Mungkin bisa jadi itu menjadi suatu trigger dari dia, makanya di sini dia ketika sudah mulai intens dia minggat, dia pergi. Terus itu jujur sebenarnya di sini dia itu merasa bahagia banget jika bersama kamu ya. Bahkan dia tahu kalau misalkan kalian berdua dipersatukan, sama-sama saling bahagia kok gitu ya. Jadi nggak ada yang dipaksakan, aku lihat di sini ya. Cuman memang hubungan kalian selama itu banyak sekali hambatannya sehingga hubungan kalian berakhir. Makanya di sini aku lihat si dia ini sedang prepare, sedang menyiapkan kembali tentang sesuatu hal yang mungkin ini untuk menghadapi hambatan rintangan di hubungan kalian nantinya. Karena di sini aku lihat dia sedang prepare untuk datang lagi ke kamu ya. Di sini lagi dalam proses prepare, mempersiapkan untuk kembali lagi dengan kamu atau datang lagi ke kamu. Dan memang saat ini kalau aku lihat memang dia lagi fokus dengan diri dia, fokus dengan hidup dia. Dia mencoba untuk menenangkan diri dia, happy dulu dengan hidup dia. Kalau aku lihat di sini ya, merawat diri dia, menjaga diri dia, ya mencintai diri dia. Tapi tenang aja, aku lihat di sini ada coffee cup juga. Jadi memang benar-benar dia ini pengen datang lagi ke kamu, pengen ngobrol sama kamu, pengen mengutarakan perasaannya sama kamu, ya, dan ngobrol santai layaknya seperti teman. Ya, maksudnya layaknya seperti teman itu nggak ada rasa canggung ya, nggak ada rasa canggung. Bukannya berarti dia mau jadi teman, enggak. Maksudnya tuh kayak teman gitu loh ngobrolnya itu. Jadi kita nggak ada amarah, nggak ada kecanggungan, nggak ada kayak batasan gitu. Ya kayak biasanya kalian ngobrol gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau aku lihat ini akan datang segera. Kapan itu bisa terjadi? Kemungkinan 1 bulan ke depan atau bisa sampai 3-4 bulan ke depan ya. Itu perkiraan ya. Perkiraan. Tapi bisa juga lebih lama dari itu ya, perkiraan. Jadi kalau aku lihat ini karena dia datangnya akan mengejutkanmu, mungkin di saat-saat kamu mungkin sudah tidak menyadari dia lagi atau kamu sudah tidak kepikiran dia lagi, tiba-tiba dia datang, karena ini dia akan datangnya mengejutkan kamu gitu ya. Jadi sebaiknya ya nggak usah kamu tunggu-tunggu banget, udah fokus aja dengan hidupmu. Ketika dia sudah siap pasti dia akan datang gitu, kalau memang kamu masih mengharapkan dia gitu ya. Kalau misalkan kamu nggak mengharapkan dia, ya udah fokus aja dengan hidupmu ya. Mau dia datang mau dia nggak datang ya udah gitu ya kan. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Taurus dan ada Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian.
So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, atau inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Oke? So, berbijak saja ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.